Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan materi tentang gelombang bunyi, namun dengan subbahasan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan intensitas bunyi? Intensitas bunyi diartikan sebagai energi bunyi yang dipindahkan per satuan waktu per satuan luas. Karena energi per satuan waktu adalah daya, maka bisa dikatakan bahwa intensitas bunyi adalah daya bunyi per satuan luas yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang bunyi. Sehingga intensitas bunyi dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. I sama dengan daya per luas. Dengan menganggap bahwa bunyi itu menyebar ke segala arah, dalam hal ini, jika kita mengukur intensitas bunyi yang berjarak R dari sebuah sumber bunyi, maka jarak R ini seolah-olah akan membentuk permukaan kulit bola ya. Maka bisa kita ganti rumus A ini menjadi luas permukaan bola. I sama dengan P dibagi 4pi R kuadrat. Dengan keterangan rumus, I adalah intensitas bunyi watt per meter kuadrat, P adalah daya bunyi dalam watt, dan A adalah luas penampang dalam meter kuadrat berupa selimut bola yang melingkupi sumber bunyi, dan R adalah jarak tempat atau sebuah titik dari sumber bunyi dalam meter. Kita next ke slide berikutnya. Batas pendengaran. Intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit sebesar 10⁻⁴ watt per centimeter kuadrat atau setara dengan 1 watt per meter kuadrat. Nilai ini disebut dengan intensitas ambang perasaan. Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran telinga manusia umumnya sebesar 10⁻⁻16 watt per centimeter kuadrat atau setara dengan 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat pada frekuensi 1000 Hz. Nilai ini disebut intensitas ambang pendengaran yang disimbolkan dengan I0. Jangkauan intensitas bunyi sangat besar, berkisar antara 10⁻12 watt per meter kuadrat sampai 1 watt per meter kuadrat, berkaitan dengan kuat lemahnya bunyi, sehingga secara tidak langsung kuat lemahnya bunyi sebanding dengan intensitasnya. Semakin besar intensitasnya, semakin kuat bunyi tersebut, semakin kecil intensitasnya, semakin lemah bunyi tersebut. Taraf intensitas bunyi disimbolkan dengan TI. Hubungan antara kuat lemah bunyi dan intensitas bunyi diberikan oleh Alexander Graham Bell dengan mendefinisikannya sebagai taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi terhadap intensitas ambang pendengaran. Secara sistematis, taraf intensitas bunyi dirumuskan TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Dengan keterangan rumus, TI adalah taraf intensitas bunyi, satuan dalam desibel, I adalah intensitas bunyi, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran, nilainya konstan 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas dari N buah sumber bunyi identik. Jika sebanyak N buah sumber bunyi identik mempunyai intensitas bunyi sama yang dibunyikan bersamaan, maka besar taraf intensitas totalnya dirumuskan TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Keterangan rumus, TIN adalah taraf intensitas N buah sumber bunyi, TI1 adalah taraf intensitas 1 buah sumber bunyi, dan N adalah jumlah sumber bunyi. Perbandingan taraf intensitas pada jarak yang berbeda.
Jika sebuah sumber bunyi didengar pada dua buah titik jarak yang berbeda, maka perbandingan taraf intensitasnya dirumuskan TI2 sama dengan TI1 plus 10 log dalam kurung R1 per R2 kuadrat. Menggunakan kaidah log, kita pindah pangkat 2 ke depan dikali dengan 10 menjadi 20, maka rumusnya berubah TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2. Atau bisa menggunakan rumus TI2 sama dengan TI1 minus 10 log, tetapi R-nya dibalik, R2 per R1 pangkat 2. Menggunakan kaidah log kita pindah pangkat 2 kalikan dengan 10, rumusnya menjadi TI2 sama dengan TI1 minus 20 log R2 per R1. Untuk memudahkan perhitungan dan untuk memudahkan dalam mengingat rumusnya, silahkan ingat rumus yang berwarna ungu. TI2 sama dengan TI1 minus 20 log R2 per R1. Keterangan rumus TI2 sama dengan taraf intensitas bunyi pada jarak R2, TI1 adalah taraf intensitas bunyi pada jarak R1, dan R1 adalah radius atau jarak titik 1 dari sumber bunyi, R2 adalah radius atau jarak titik 2 dari sumber bunyi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah sumber bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas gelombang bunyi tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Diketahui daya sama dengan 50 watt, kemudian R-nya 10 meter, pertanyaannya adalah intensitas. Kita langsung gunakan rumus I sama dengan daya dibagi 4πr kuadrat. Masukkan angkanya, P-nya 50, kemudian R-nya 10 kuadrat, dan nilai Pi adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian kita hitung hasilnya I sama dengan 50 dibagi 1256 sama dengan 0,04 watt per meter kuadrat atau setara dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 watt per meter kuadrat. Kita next ke contoh berikutnya. Titik A berada 9 meter dari suatu sumber bunyi dan titik B berada 36 meter dari sumber bunyi yang sama. Hitung perbandingan intensitas bunyi di titik A dan intensitas bunyi di titik B. Diketahui RA sama dengan 9 meter, RB sama dengan 36 meter. Ditanya intensitas titik A dibanding intensitas titik B. Kita langsung jawab menggunakan perbandingan rumus intensitas. Gunakan perbandingan rumus. Berdasarkan rumus intensitas bunyi diketahui bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bahwa I sebanding dengan 1 per R kuadrat. Kita bandingkan antara titik A dan titik B. IA dibanding IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi IA per IB sama dengan dalam kurung RB per RA tutup kurung baru dikuadratkan. IA per IB sama dengan masukkan nilai RB 36, kemudian RA-nya 9, tutup kurung kuadrat. Kemudian kita sederhanakan 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Maka IA per IB sama dengan 4 kuadrat 16, 1 kuadrat adalah 1. Maka perbandingan intensitas bunyi di titik A dan intensitas bunyi di titik B adalah 16:1. Kita next ke contoh berikutnya. Yogi berjarak 10 meter dari petasan, Mito berjarak 90 meter dari Yogi. Jika Mito mendengar bunyi petasan dengan intensitas 10 pangkat minus 2 watt per meter kuadrat,
Hitung intensitas bunyi petasan yang didengar Yogi. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Yogi berjarak 10 meter dari petasan, Mito berjarak 90 meter dari Yogi. Artinya jarak Mito ke petasan adalah 90 tambah 10. Diketahui jarak Yogi 10 meter, jarak Mito 10 tambah 90, 100 meter. I yang didengar Mito adalah 10 pangkat minus 2 watt per meter kuadrat. Pertanyaannya adalah I yang didengarkan Yogi. Kita gunakan perbandingan rumus intensitas seperti pada soal sebelumnya. I Yogi dibanding I Mito sama dengan R Mito dibanding R Yogi kuadrat. Maka kita masukkan angkanya, R Mito adalah 100, R Yogi adalah 10. Nah, kita masukkan lagi I Mito adalah 10 pangkat minus 2 ya. Nah, 100 dibagi 10 itu 10, kuadratkan nilainya 100, maka ini bisa menjadi I Yogi per 10 pangkat min 2 sama dengan 100. Kemudian kita kali silang 10 pangkat minus 2 dengan 100 ya. Nah, hasilnya 1 watt per meter kuadrat. Jika bingung menghitungnya, 100 itu adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 10 pangkat 0. Semua angka yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1, makanya jawabannya di sini 1 watt per meter kuadrat. Kita next ke contoh berikutnya. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang pendengaran 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah. Diketahui, I sama dengan 10 pangkat minus 8 dan I0 adalah 10 pangkat minus 12. Pertanyaannya taraf intensitas. Langsung kita jawab menggunakan rumus taraf intensitas sama dengan 10 log I dibagi I0. Kita masukkan angkanya, TI sama dengan 10 log 10 pangkat minus 8 dibagi 10 pangkat minus 12. 10 pangkat minus 8 dibagi 10 pangkat minus 12 hasilnya adalah 10 pangkat 4. Maka TI sama dengan 10 dikali log 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000 dan log 10.000 adalah 4. Sehingga TI sama dengan 10 dikali 4 hasilnya adalah 40 desibel. Nah, ini harus kalian ingat nilai ini ya. Kalau log 10 itu nilainya 1, log 100 nilainya 2, log 1000 nilainya 3, dan seterusnya. Log 10.000 4, log 100.000 5, dan seterusnya ya. Nah, itu harus kalian ingat. Atau menyelesaikan soal ini bisa menggunakan kaidah dari logaritma. 4 itu pindah ke depan sehingga 4 dikali log 10. Nah, log 10 tadi nilainya 1, makanya 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Sehingga bisa dikatakan log 10 pangkat 4 itu adalah 4 ya. Nah, kita next ke slide berikutnya. Jika taraf intensitas bunyi dari sebuah mesin jet adalah 110 desibel, maka intensitas bunyi mesin tersebut adalah. Diketahui TI sama dengan 110 desibel dan I0 intensitas ambang pendengaran nilainya tetap 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Pertanyaannya adalah intensitas dari mesin tersebut. Kita gunakan rumus taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0. TI-nya diketahui 110 sama dengan 10 log I dibagi 10 pangkat minus 12. Kemudian 10 ini kita pindah ruas, perkalian menjadi pembagi. 110 dibagi 10 sama dengan log I per 10 minus 12.
110 dibagi 10, ini coret nolnya, hasilnya 11, sama dengan log I per 10 pangkat minus 12. Log kemudian dipindah ruas menjadi 10 pangkat. Ya, jadinya 10 pangkat 11 sama dengan I per 10 pangkat minus 12. Kemudian kita kali silang, maka I sama dengan 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat minus 12. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 1 watt per meter kuadrat. Sedikit saya berikan penjelasan tentang bagaimana cara memindah ruas log ya. Nah, misal diketahui 2 sama dengan log X. Nah, maka X sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita pindah ruas. Log itu kalau dipindah ruas menjadi 10 pangkat. Pangkatnya adalah angka yang di sebelahnya. Maka 10 pangkat 2 sama dengan X. Sehingga X adalah 10 pangkat 2 itu 100. Contoh lagi, misal 5 sama dengan log X. Maka X sama dengan 10 pangkat 5. Ingat ya, log dipindah ruas menjadi 10 pangkat. Kita next ke slide berikutnya. Sebuah sirine menimbulkan taraf intensitas 60 desibel. Berapakah taraf intensitas yang ditimbulkan jika 100 sirine yang sejenis dibunyikan secara bersamaan? Diketahui taraf intensitas satu buah sirine sama dengan 60 desibel dan N sama dengan 100 buah sirine. Pertanyaannya adalah taraf intensitas dari 100 buah sirine tersebut. Kita jawab menggunakan rumus TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. TIN sama dengan 60 plus 10 log 100. TIN sama dengan 60 plus log 100 adalah 2. 2 dikali 10, 20. Sehingga TIN sama dengan 80 desibel. Kita next ke contoh berikutnya. Taraf intensitas suatu tempat yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi sebesar 70 desibel. Tempat yang berjarak 500 meter dari sumber bunyi bertaraf intensitas sebesar. Nah, ini adalah perbandingan taraf intensitas jika ada perbedaan jarak. Diketahui R1 sama dengan 5 meter dan TI1-nya sama dengan 70 desibel. Pertanyaannya adalah berapa TI2 jika R2-nya 500 meter? Kita gunakan rumus TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Kita masukkan angkanya TI1 70 min 20 log R2 500 R1 5. TI2 sama dengan 70 min 20, 500 bagi 5 hasilnya 100. Log 100 adalah 2, 2 dikali 20 hasilnya 40, sehingga TI2-nya adalah 30 desibel. Nah, kurang lebih seperti ini beberapa contoh yang terkait dengan materi intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Sekarang kita masuk pada tugas. Di sini saya punya 4 tugas untuk kalian. Silahkan dikerjakan. Silahkan dipahami lagi konsep dari intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Perhatikan bagaimana cara saya mengerjakan soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian silahkan coba kerjakan tugas ini. Jawaban seperti biasa dikumpulkan ke Google Classroom dalam bentuk foto atau PDF. Namun saran saya, karena ini soalnya ada 4 dan kemungkinan jawabannya akan sedikit lebih panjang, maka lebih baik menyetorkan dalam bentuk PDF saja. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan materi intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us.
It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us.